Hai teman-teman semuanya, selama 2 periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari ujung timur hingga ujung barat. Presiden Jokowi tidak pernah membedakan daerah yang dibangunnya, tidak ada diskriminasi basis pemenang ataupun basis pendukung lawannya pada saat pemilu. Semua daerah mendapatkan porsi pembangunan masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, termasuk Provinsi Aceh. Sebagaimana kita ketahui, salah satu provinsi yang tidak mendukung Jokowi sebagai presiden bahkan dalam 2 periode pemilu. Pada pemilu 2019 lalu, Jokowi hanya mendapatkan 10% dari suara di Provinsi Aceh. Meski begitu, Presiden Jokowi tidak pernah menganaktirikan Aceh. Pembangunan tetap dilakukan di Aceh guna meningkatkan ekonomi masyarakat provinsi tersebut. Dari sini kita bisa belajar banyak dari sikap Presiden Jokowi bahwa melakukan hal mulia belum tentu mendapatkan balasan yang baik. Namun, apakah lantas Presiden Jokowi membiarkan Aceh begitu saja dengan ketertinggalannya? Sobat semuanya, Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh sepanjang 74,1 km. Jalan bebas hambatan ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang menjadi proyek strategis nasional. Selain itu merupakan jalan tol pertama di Aceh. Selanjutnya dari segi pembangunan sumber daya air, Kementerian PUPR sedang membangun bendungan Keuwrito yang terletak di Kabupaten Aceh Timur. Bendungan ini mulai dibangun sejak tahun 2015 dengan biaya APBN sebesar 1,7 triliun. Bendungan Keuwrito rencananya memiliki kapasitas tampung hingga 215 juta meter kubik, dapat mereduksi banjir seluas 1.225 meter kubik per detik, pemenuhan kebutuhan air bersih, dan penyediaan air baku sebesar 0,5 meter kubik per detik, serta suplai irigasi seluas 9.420 hektar. Kemudian proyek lain yang mendukung pembangunan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan air di Aceh, yakni Bendungan Rukoh. Bendungan Rukoh terletak di Kabupaten Pidi ini memiliki kapasitas tampung hingga 128 juta meter kubik, irigasi seluas 11.950 hektar, penyedia air baku 0,9 meter kubik per detik, kemudian pemanfaatan energi listrik sebesar 1,22 megawatt, dan sebagai pengendali banjir sebanyak 116,83 meter kubik per detik. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2018 ini ditargetkan selesai pada tahun 2022. yang menelan biaya APBN hingga sebesar 1,5 triliun rupiah. Sobat semuanya, tidak berhenti di situ. Kementerian PUPR juga menyokong pembangunan bendungan dengan jaringan irigasi. Saat ini tengah berlangsung konstruksi 2 daerah irigasi, yakni di Lok Guci di Kabupaten Aceh Barat serta di Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Timur. Keduanya akan mengairi area persawahan seluas 21.570 hektar di Lok Guci yang akan menyuplai irigasi seluas 18.542 hektar kini telah memasuki pengerjaan tahap 2, menelan biaya sebesar 255 miliar rupiah. Ditargetkan selesai pada tahun 2023. Sementara di Jambo Aye Kanan yang akan mengairi lahan seluas 3.028 hektar mulai dibangun pada tahun 2017 kemarin dengan total anggaran sebesar 225 miliar rupiah. Targetnya selesai pada tahun 2022 kemarin. Di sisi lain, Kementerian PUPR juga tengah melaksanakan pembangunan Masjid Nyak Sandang di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Pembangunan masjid merupakan bentuk penghargaan negara kepada Nyak Sandang yang merupakan salah satu penyumbang pembelian pesawat pertama Republik Indonesia atau Seoula RI-001. Pembangunan Masjid Nyak Sandang dibangun di atas lahan seluas 4.940 meter persegi. Area bangunan masjid 2.518 meter persegi.
Pengerjaan Masjid Nyak Sandang dimulai pada Oktober tahun 2020 kemarin dan rampung pada Oktober 2021. Pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh kontraktor PT Putra Nanggro Aceh serta konsultan perencana oleh CV Target Konsultan dengan biaya APBN sebesar 34 miliar rupiah. Sejatinya masih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, namun setidaknya proyek-proyek yang disebutkan cukup untuk mempresentasikannya. Sebagai contoh, salah satu proyek yang terakhir kali Presiden berikan untuk Aceh, yaitu pengoperasian pabrik pupuk NPK Pupuk Iskandar Muda yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Arun Lok Sumawe, Aceh pada Jumat 10 Februari 2023. Pabrik ini mempunyai kapasitas 500.000 ton per tahun. Pabrik yang dibangun dengan nilai investasi 1,67 triliun ini juga telah menyerap tenaga kerja 1.189 orang selama proyek dan 240 orang di fase operasional. Pabrik ini juga memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat Aceh yang diproyeksikan menambah RPDRB Aceh sebesar 4,13%. Pabrik berkapasitas terpasang 570.000 ton per tahun ini sebelumnya berhenti beroperasi sejak 2 dekade lalu, tepatnya pada tahun 2012. Jika ada beberapa orang menganggap dirinya atau kelompoknya berjasa pada negeri ini, sehingga merasa layak untuk mendapatkan balasan dari negeri ini, maka dengarkanlah dari tokoh Papua yang satu ini. Saya sebagai Ondoafi akan menyumbangkan tanah 10 hektar gratis kepada negara untuk dibangun kantor atau istana Presiden Republik Indonesia di Papua, yaitu di kota Jayapura. Papua adalah bagian dari NKRI, harga mati untuk NKRI. Oh, punya Pak Bisa Polo. Oh, oke. Bener. 10 hektar gratis. Gratis. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya Ondoafi Abisai Rolo berkenan dengan pesan almarhum Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jangan bilang apa yang diberikan negara kepada saya, tetapi apa yang saya berikan kepada negara. Karena Papua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.